menawarkan model yang sudah biasa ya, mereka. dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, tinggal jualan. Secara nggak Acara langsung aku selanjutnya belajar, Teras UMKM gimana sih bersama cara Pro make up 4 yang benar RRI dari Palembang. packaging aku tersebut, Kak. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini seperti biasa pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita ada di Teras UMKM Loka Kita ngobrol bersama owner-owner UMKM yang ada di Kota Palembang. Nah, kali ini Cemita bakal ngobrol sama owner dari Laraka Dimsum. Mungkin dulu juga sudah mendengar nama ini atau pernah juga jajan di Laraka Dimsum. Hari ini kita bakal ngobrol lebih banyak bersama ownernya, yaitu Kak Laras, dengan tema inovasi kuliner UMKM membangun brand dimsum bakar yang dicintai konsumen. Untuk itu Cemita informasikan seperti biasa bahwasanya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Jadi dodolor bisa nonton di YouTube kita atau juga bisa melalui aplikasi kami RRI Digital. Yang punya pertanyaan juga boleh di drop pertanyaannya melalui line WhatsApp kita di 0897 7884 serta di line telepon kita 0711351656. Langsung saja pendengar, kita berkenalan terlebih dahulu bersama Kak Laras selaku owner dari Laraka Dimsum. Halo, selamat siang Kak Laras. Selamat siang, Kak. Aduh, apa kabarnya nih hari ini Kak Laras? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah bisa datang ke Studio Pompat buat ngobrol sama Cik Mita ya tentunya tentang Laraka Dimsum. Nah mungkin kan banyak uang juga mungkin pendengar kita yang sudah pernah jajan di Laraka Dimsum nih Kak Laras. Tapi sebelum itu mungkin Kak Laras boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 dari Palembang. Silakan. Halo semuanya pendengar Pro RRI 4. Kenalin, nama aku Laras. Backgroundnya mungkin bukan ini ya, awalnya pengusaha ya. Justru malah engineer. Wah. Oke, engineer. Karena saya sendiri lulusannya kuliahnya S1-nya teknik. Tiba-tiba malah pindah haluan ke F&B sekarang. Tapi basic F&B-nya tuh udah ada dari kecil karena orang tua yang suka usaha makanan. Terus kan ngeliat, nah kenapa jadinya ke F&B, kayak mungkin untuk di Indonesia atau apalagi Palembang tuh kayak susah ya Kak nyari kerja yang kayak yang kita pengen sesuai dengan jurusan kita ya kayaknya. Jadi kayak terus kebanyakan juga kan di sini tekniknya juga mungkin yang mesin gitu-gitu, sedangkan aku industri. Terus kalau di industri tuh ilmunya kan tuh campur aduk, jadi kayak semuanya belajar tapi nggak yang menjurus. Jadi kita belajar yang marketingnya belajar, industrinya belajar, terus kayak akuntansinya belajar. Jadi sebenarnya alhamdulillah ilmu yang dipakai pas kuliah ini bisa diterapin di Laraka, di usaha yang sekarang. Berarti sebelumnya Kak Laras pernah mencoba kerja sesuai kemauan Kak Laras nggak sih? Kayak kan engineering nih, tapi di bagian industri. Pernah nggak kerja? Sebelumnya pernah kerja di beberapa tempat lah, mulai dari HR. Dulu tuh HR di salah satu hotel Palembang juga. Terus udah cuma berapa bulan, yang penting nyicip ya kerja. Iya benar. Anak-anak zaman sekarang tuh yang penting tahu. Pernah di situ. Iya. Akhirnya kan. Iya, akhirnya memang memutuskan untuk berhenti Kak, resign. Terus abis dari area duta pindah lagi ke
balik lagi ke ini ke Lapi TB, terus proyeknya tuh di Pertamina waktu itu. Jadi kayak ngitung beban kerja pegawai. Terus selama menghitung itu ngerjain tuh kayak ya ampun ternyata bebannya banyak juga ya. Beban kerjanya juga. Terus kayak itu sekitar 1 tahun mungkin. Oke. Itu sekitar 1 tahun. Habis itu udah selesai proyek selesai, ada kerjaan lain di Palembang. Kerjaan lain di ini skincare waktu itu. Oke. Jadi KOL spesialis, mulai nyari KOL kerjasama. Selesai, kayaknya kurang ini ya. Akhirnya buka dimsum. Oke, setelah perjalanan panjang kayaknya dicicipin galau ya gawe itu ya, dari ngurusin beban kerja pegawai sampai ngurusin KOL juga, dan akhirnya memilih buka usaha Laraka Dimsum. Sebenarnya yang menjadi titik balik Kak Laras untuk ngebuka Laraka Dimsum nih apa sih Kak Laras? Atau mungkin karena hobi jajan? Biasanya Wong nih kan karena hobi jajan jadi kayaknya ajaknya aku buat akhirnya jualan. Nah, kalau Kak Laras ceritanya kenapa sampai bisa terpikir nak buka Laraka Dimsum ini? Jadi awal itu aku kuliah di Bandung, Kak. Kuliah di Bandung. Kalau di Bandung tuh kan makannya dimsum. Iya, betul. Parah itu. Parah, banyak itu banyak jajanan. banget, hampir semua. Terus kayak kalau nah aku tuh nggak suka makan nasi. Nggak suka makan nasi, jadi yang dimakan yang dicari dimsum. Cemilan ya, tapi yang tapi ada kenyang. Dimsum hampir tiap hari, Kak, dari dimsum yang murah sampai yang mungkin agak pricey ya. Kalau di Bandung tuh aku cobain yang dari yang deket sampai yang jauh juga aku datengin, karena kayak makan dimsum kali ya, hujan-hujan. Terus pulanglah ke Palembang, bingung cari dimsum di Palembang. Betul, belum Karena- terlalu seperti iya. sekarang ya menjamur. Sekarang udah menjamur banyak banget kan. Nah kemarin tuh 2002, aku pulang 2022. Itu aku keliling Palembang nggak ada kayak jual dimsum. Ada jual dimsum kayak yang di hotel kayak gitu Iya. Sedangkan kayak kalau yang UMKM tuh nggak ada. Ya udah di tahun 2024 akhir balik lagi kan ke Bandung, kayak ada tuh nemu dimsum yang enak banget. Menurut aku enak. Terus kayak wah kayaknya bisa deh. Coba kali ya. Itu awal berawal dari Asbun, Kak. Oke. Asbun sama temen gara-gara sambil makan buka dimsum apa ya di Palembang gitu. Oke. Terus udah nentuin tema lah gitu. Iya, temanya kali kita street food aja. Tapi di Palembang kalau street food gimana ya kata gitu kan. Soalnya kan Palembang nggak seramai Bandung nih. Kalau kita buka sampai malam belum tentu, karena dimsum di mata orang sini cemilan, bukan Iya, makanan berat. benar. Sedangkan kalau kami yang di sana makanan berat udah termasuk itu. Jadi kayak oh iya ya, berarti harus nyesuaiin pasar lagi, targetnya diubah, terus jam jualannya juga. Mikir itu dari bulan 1 Januari 2025 itu bener-bener survei keliling Palembang, nyicipin semua orang yang jual dimsum. Kan kompetitor ya. Iya dong, harus punya keunggulan ya, rasa terus tersendiri. kayak rasa tersendiri, terus kayak oh standar gini nih. Jadi udah berapa kali finding sampel nih, ibaratnya finding sampel kompetitor, sampai kita timbangin kayak oh beratnya segini dia dengan harga segini, kualitas segini, dicatat. Terus sebulan banget ini kita R&D menu yang udah berapa kali gagal. Terus karena selalu ngerasa kurang, Kak. Betul. Nggak pernah puas. Jadi kayak sampel pertama kok kurang ini ya, sampel kedua dianya kurang juga. Terus mikir lagi apa ya yang kurang, yang biar bikin dia teksturnya tetap enak gitu. Terus nggak keras kalau udah dingin. Akhirnya di sampel keberapa tuh udah ngerasa cukup, gas kali kita cari tempat untuk usaha gitu. Kita tuh awalnya mau pinggiran tapi nanggung. Jadi udahlah dapet tempat, langsung sewa kemarin 1 tahun di depan RSIA Mama, renov renov juga kejar-kejaran karena targetnya buka bulan Februari. Jadi bulan Februari itu buka masih ala kadarnya, Kak. Bener-bener yang kayak masih ya sementara, nggak sementara sih, maksudnya kayak yang gini aja gitu. Nanti kita begoyor, berjuang Palembang. Begoyor. Jadi udah selesai ini udah selesai buka, tahu nih kurangnya di mana, apa yang perlu diperbaikin, apa yang perlu dibagusin lagi. Itu kan sambil dapet
insight dari pembeli kan, dapat saran. Karena kita juga nggak nutup saran sama kritik ya. Tiap ada yang beli pun kami selalu tanya kayak, Kak ada yang kurang nggak? Kak misal ada tambahan apa? Misal mau apa gitu. Karena nggak mungkin loh kita nutup kayak kata orang ini nggak enak, ini nggak enak, kita bodo amat karena ngerasa produk kita udah bagus kan. Iya benar. Jadi tiap ada yang beli, bahkan ke pegawaiku juga aku selalu bilang kalau ada yang beli coba tanyain review dari mereka, jujur gitu. Nah itu kan berarti dari awal mulanya keinginan, bener lah kata Cik Bita tadi ya, karena terlalu sering makan, terus trial and error, cari-cari pasar di Palembang, dan akhirnya temulah di tempat yang sekarang dan masih berjalan sampai sekarang Kak Larasnya. Nah kalau untuk Namo, ngapa dikasih Namo Laraka? Namo Kak Laras sendiri kan Laras nih, aku tahu depannya pasti elanya Laras. Nah Laraka, kenapa sih orang-orang mungkin bingung nih, kok dikasih nama Laraka? Apakah ada arti tersendiri dari nama Laraka Kak Laras? Jadi aku aduh jadi flashback ya. Jadi aku bisnis ini awalnya berdua sama temanku. Oke. Laras sama Raka. Nah, dan akhirnya tidak berdua lagi. Akhirnya tidak berkontribusi berdua lagi. Oke. Namanya udah terlanjur terkenal ya. Jadi kayak ya udahlah ya dipasang ini dulu. Nanti kalaupun mau rebranding, ya udah nanti baru rebranding nama. Untuk sekarang udah orang mikirnya Laraka dulu deh gitu. Dan emang enak banget diingetnya di pikiran, juga di telinga dengarnya Laraka tuh beda dari yang lain ya. Awalnya tuh dari nama tuh mikirnya mau cari nama estetik ya. Kan kebanyakan sekarang banyak estetik ya, yang kayak nyebutnya aja susah. Jadi kayak aduh apa ya, di mana ya, di ini lupa kan namanya karena terlalu susah. Iya benar. Jadi nama tuh juga aku asbun. Udahlah kan mikirin nama kan. Udahlah nama gabung aja kataku. Iya, lebih enak loh diingetnya juga kayak kemana nih Laraka. Jadi kayak nggak terlalu sulit untuk nyebut nama itu. Oke, tapi ada apa ya? Ada keinginan untuk rebranding nggak nih Kak Laras? Keinginan ada sih Kak. Tapi kayaknya nanti ya. Nanti dulu. Oke. Karena orang taunya masih Laraka kan. Iya bener, karena lebih enak Laraka gitu dengannya. Dan temanku juga nggak masalah sebenarnya namanya dipakai. Iya, yang masalah biasanya yang kemudiannya ya. Oke, Kak Laras, ini kan fokusnya kalau aku lihat di media sosial brandingnya Laraka ini kan berbeda dari yang lain nih. Memberanikan diri buat dimsum bakar. Biasanya kan yang terkenal nih di era-era dimsum muncul di Palembang ini dimsum mentai nih. Kenapa Laraka berani ambil langkah untuk dimsum bakar? Di mana orang-orang mikir dua kali kayak kerja, aduh dimsum kan udah dikukus kenapa dibakar lagi. Atau mungkin ada trik-trik tersendiri dari Laraka yang ngebuat dimsum Laraka nih ya memang identik dengan dimsum bakar Cik Tuna. Awalnya tuh memang mau jual dimsum bakar. Oke. Karena di Palembang nggak ada Kak waktu itu. Iya, dimsum mentai menjamur loh banyak. Bahkan Kak, aku pertama kali buka Laraka ini itu tuh bisa dihitung yang sebelum buka tuh bisa dihitung yang jual dimsum ya. Pas aku open semuanya jual dimsum. Semuanya jual dimsum. Jadi kayak apa yang jadi pembeda? Terus aku balik lagi ke Bandung. Nah di Bandung ada dimsum bakar. Dan aku cicip, boleh nih ya dibawa lebih ke Palembang. smoky gak sih kalau? Iya, terus aku kan bakarnya bukan pakai kompor, tapi langsung pakai areng. Oh, kalau orang kan kayak cuma di torch, torch ya, di torch di panggangan, di torch lagi gitu kan. Terus biasanya kan sausnya juga saus kecap gitu-gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau kita tuh sausnya bumbunya tuh bikin sendiri dari rempah-rempah. Jadi ada rasa rempah-rempahnya. Oke. Mirip ayam bakar mungkin ya bumbunya tuh. Kalau orang-orang nyebutnya bumbu ayam bakar. Dan itu dibakar pakai arang tuh bener-bener yang kayak kering, smoky, yang kayak enak lah. Berarti itu yang menjadi ciri khas dari Laraka ya, dimana wong-wong memang kayak kata Laras tadi ngebakar ya sudah saus dengan kecap di torch. Kalau di Laraka memang benar-benar di arang. Dibakar di arang Kak. Kami udah nyoba pakai 3 tempat bakaran kan. Pertama pakai pan kayak gitu, pakai bakaran kayak bakso bakar, sama pakai areng. Ternyata beda banget rasanya, wanginya juga beda. Udah jadi makanya ya udah kayak kita mutusnya pakai itu kemarin. Berarti memang ada waktu yang harus ditunggu juga sih kalau ngebakar pakai arang ya. Ada waktu nunggunya. Jadi kadang
kita tuh misal ada pesanan yang mentai, goreng gitu-gitu, itu di agak ini, tapi yang duluanin yang ini dulu, yang bakar dulu. Karena kan ada waktu buat ngidupin apinya. Berarti dari trial and error pakai 3 cara bakar tadi terpilihlah yang arang ya. Iya. Sampai ini loh Kak, kita sebelum buka tuh kita bagi-bagi sampel. Bagi-bagi sampel. Bagi-bagi sampel. Kita buka pakai meja lipat di KI. Karena kita nggak tahu kan lidah orang kayak gimana. Kita bagi-bagi sampel, itu berapa porsi ya? Itu 50 porsi. Kami bagi-bagiin, terus di plastiknya itu, di packagingnya ada scan QR gitu buat minta Kritik pendapat. dan saran. Nah, dari situ bisa dapet masukan-masukan, oh ternyata dimsumnya kayak gini bumbunya. Berarti kayak belum jualan tapi udah ngeluarin modal 50 sampel dulu ya untuk lebih malah itu. Untuk cari tahu kurang apa nih dari Laraka ini. Terniat ya buka usahanya ya. Tapi memang di era gempuran banyak dimsum, mulai dari harga yang murah sampai yang harga yang mahal. Kalau Laraka ini mainnya di harga berapa nih Laras? Kita start dari harga 16.000 untuk yang kukus. Itu isinya 4. Terus kalau mentai 21.000 yang isi 4, kalau yang isi 6 itu ada 34.000. Oke, berarti mainnya di harga yang bisa dikata nggak terlalu mahal ya. Dan ukurannya juga gede-gede. Nah, untuk harga berapa tadi? 16.000 diisi 4. Itu sangat murah karena Cek minta beli 320. Terus kalau itu berarti ada tingkatan-tingkatan, ada isi 4, isi 6 seperti itu ya. Oke. Nah, Laras, kita break dulu sebentar ya sembari kita tunggu teman-teman yang lain untuk masuk melalui line telepon atau komen di YouTube kita, karena setelah ini kita bakal bacoin dan tanya langsung sama Laras selaku owner dari Laraka Dimsum. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di teras UMKM. Masih dengan owner dari Laraka Dimsum, ada Kak Laras. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya mengenai kenapa dikasih nama Laraka, terus juga apa saja yang menjadi best sellernya. Tadi ada di dimsum bakar ya Kak Laras, karena itu yang pertama di Palembang. Oh, Kak Laras berani ngomong pertama di Palembang karena dia keliling dapatnya mentai galo ya pada saat itu. Tapi sekarang lah banyak Lah yang banyak. meloi. Tapi itulah tadi dia tidak dibakar, mencak di Laraka yang pakai api dari arang Kak ya, arang nian. Nah, cek itu. Nah Kak, untuk trial and error tadi kan Kak Laras juga sudah bagi-bagi sampel untuk memperkenalkan Laraka Dimsum, terus juga untuk nemuin rasa yang benar-benar smoky di dimsum bakar juga sampai pakai 3 bakaran untuk mendapatkan yang memang benar-benar diinginkan sama Kak Laras. Nah, kalau untuk menu-menu sendiri Kak Laras di Laraka, kira-kira ada apa baik sih selain dimsum bakar? Nah, wong ini kan galak bingung, kaki sampai sana cuma ada dimsum bakar, aku ndak galak. Ada yang ndak galak makan dimsum. Nah, mungkin di Laraka tuh ada menu apa baik sih Kak Laras? Menunya banyak sih Kak. Mulai dari dimsum kukus ya yang ori. Itu dimsum kukus ada dimsum somai ayam, somai udang. Terus ada lumpia kulit tahu. Yang ayam sama udang itu kan kalau lumpia bisa digoreng. Jadi ada ekado, ada nori, ada kalau biasanya nyebut udang keju, kita nyebutnya ujang kedu. Oh, beda nama ya? Iya, sengaja. Senama lah, dibedain sama yang lain. Jadi kayak kalau orang ngeliat menunya kayak, lucu nih, ujang kedu. Ujang kedu, terus ada cheese ball, ada dimsum goreng keju yang lumer. Iya. Itu ada, terus apa ya? Ada hisit kau, ada kumis naga, terus ada bakmi juga. Oh, ada bakmi juga. Iya. Oke. Tapi bakmi tuh setelah nambah, maksudnya fokus awalnya kemarin kan masih dimsum dulu. Terus kayak ya mungkin cocok ya dimsum terus ada bakmi, makanya nambah bakmi. Tapi untuk menu dimsumnya sebenarnya ada 14 menu dimsum. 14 menu dimsum. Dan itu bisa dibakar, dimentai, digoreng. Oke. Jadi macem-macem ya. Kenapa akhirnya memilih wah kayaknya dimsum cocok sama bakmi nih? Karena dimsum di sini cemilan Kak. Oh iya bener. Orang bakmi masih, makan beratnya ya. Iya, orang masih kayak masih lapar. Terus karena aku suka banget bakmi ya, terutama bakmi Chinese yang kering gitu. Iya betul. Jadi jadi aku tuh langsung kayak belajar bikin bakminya bakmi Chinese. Oh oke. Jadi itu juga sama resep dan menunya Kak Laras sendiri yang trial and error. Itu aja semuanya tuh homemade. Kulit dimsumnya homemade semuanya, terus bakmi homemade. Jadi pangsit kering yang untuk di bakminya juga bikin sendiri semua. Wow, jadi sekarang di Laraka Dimsum sudah ada berapa pegawai nih Kak? Karena kan dimsum aja ada 14 macam. Kalau ditambah lagi ada bakmi, belum minumannya ya. Kalau di store sekarang ada berapa pegawai? Kalau di store masih 2. Alhamdulillah anaknya rajin ya, rajin banget, terus cepet disuruh. Drama pegawai ya seperti itu. Berarti memang benar-benar di sana ada tempat untuk dine in dan juga ada minuman-minuman juga. Iya, betul. Oke, Kak Laras hebat ya. Dari engineering akhirnya bisa dikata bukan yang di pinggir jalan lagi ya, karena di tempat ada sewa tempat kayak. Nah, untuk harga tadi kan Kak termasuk murah nih dari 16 ribuan. Kalau untuk bakminya sendiri dari harga berapa? Bakmi juga sama 16.000 yang untuk porsi kecil ya, porsi setengahnya. Terus kalau yang porsi jumbonya itu 2 kali yang reguler. Oke. Itu 20.000. Oh, untuk teman-teman mungkin yang satu kurang gitu yang kan, mau dua. dua. Yang jumbo kegedean bisa ngambil yang reguler, tapi kalau reguler kurang ngambil yang jumbo. Iya, bener. Jadi memang ada ukurannya Kak ya. Oke. Nah, ini kan Laraka Dimsum tadi dimulai ketika Kak Laras pulang ke Palembang pengen makan dimsum. Nah, untuk pengenalannya sendiri sudah turun langsung di KI bagi-bagi sampel. Kalau untuk media sosialnya mencak mana Kak Laras? Media sosial ya paling kemarin IG sih Kak, IG pribadi juga. IG pribadi kan karena banyak teman kan. IG pribadi terus endorse. Endorse juga. KOL pun kalau kita
minta KOL-nya tuh yang jujur Kak, nge-honest review. Kita nggak mau yang kayak kalau dia bukan nggak mau ya, maksudnya kita butuh masukan langsung nih, saran langsung, kritikan langsung. Oke. Sedangkan kalau takutnya nanti ketika orang nyoba bilangnya kan FOMO doang ini nggak enak gitu kan. benar. Jadi kan bikin kecewa kita aja kalau misal kemakan FYP TikTok nih misal, FYP sosmed kayak nyoba nih, ya kok beda ya rasanya, kan kecewa. Iya, benar. Jadi aku selalu minta ke KOL yang datang, nggak apa-apa Kak, jujur aja, dibuat sejujur mungkin honest review kalian. Kalau ada yang kurang bilang aja nggak apa-apa, karena kita yakin produk kita bagus sih. Oke, benar. Berarti memang kayak minta bener-bener di honest review ya sama KOL ini tadi, media sosial juga teman-teman yang datang, jadi kayak merasa nggak tertipu. Iya. Oke, pengalaman pribadi ya. Iya, jadi Karena- kan nggak enak ya kalau terjadi lagi ke orang lain gitu. Bener sih. Tapi kan orang-orang memang pertama menilai dari media sosial dulu nih. Kalau untuk postingan-postingan sendiri Kak Lara kan kayak sekarang kan konten-konten gitu. Di Laraka sendiri nerapin nggak sih konten-konten seperti itu di media sosialnya? Kita tuh kayaknya belum ya kalau konten-konten, karena kayak mikir nyari yang lucu sih Kak. Soalnya kalau konten fokus ke makanannya aja kan kayak boring banget ya. Iya, betul. Jadi kemarin tuh rencana bikin konten lucu yang nggak penting. Bener Karena yang itu lebih kayak sering di-reach orang, receh-receh. receh-receh aja. Mungkin kayak kita aja kadang bikin story atau bikin postingan IG. Itu captionnya apa, isinya apa. Bener. Kayak orang sampai itu resep kamu masukin di situ katanya. Itu kamu salah masukin apa namanya? Caption nggak sih? Katanya. Salah masukin caption katanya. Masa ada catatan belanja? Oh enggak, sengaja emang itu. Oke. Berarti memang menariknya dari sisi postingan juga ada lah Kak ya. Iya. Tapi kayaknya belum ke konten-kontennya juga. Nah, Kak Lara sendiri kalau untuk tantangan terbesar di buka Laraka Dimsum nih, di harga sekarang nih kan serba naik, tolonglah, ayam, gendong, minyak, terus kan apalagi kita nih berjualan ini mencaknya bahan pokok tuh masuk galau ya di jualanan kita. Itu mempengaruhi gak sih Kak Laras sebenarnya dalam pendapatan dan juga mungkin harga jual Laraka Dimsum? Jujur iya. Apalagi kan sekarang bahan baku naik semua nih Kak. Iya betul, ayam tuh kemarin Iya, ayam kan kemarin sempat turun, terus seneng ya. naik lagi 40.000. Terus kan ayam tuh waktu itu di harga berapa ya, 42.000-an lah filet ya. Yang filet. Terus sekarang udah 50. 50-an, 60 malah kan. Kayak waduh mau jual berapa lagi, terus mikir bahan-bahan pokok lain kayak telur, kayak sagu ya, tapioka naik juga, melejit, minyak melejit. Mikir kayaknya nggak apa-apa deh, untung tipis, yang penting rame. Soalnya pertimbangannya dua, kalau mau ngecilin produk nanti orang kecewa, terus takutnya kalau misal naikin harga orang mikir kok mahal banget gitu. Tapi sempat nanya-nanya beberapa pembeli tuh kayak nggak apa-apa Kak naik harga, asalkan produknya tetap sama, rasanya tetap sama gitu, nggak ada yang berubah. Karena namanya dimakan kan ya first impression pas makan itu. Kalau produknya berubah kan kayak aduh kok berubah sih, pasti kan sugestinya beda. Apalagi kalau kita produknya dari awalnya gede terus ke kecil, suges orang apa sih formulanya beda lagi gitu kan, resepnya beda lagi, padahal kan enggak, Cuman ngurangin timbangan aja. Jadi kayak ya udah dicoba dulu deh, meskipun dahdu. Iya loh, harganya semakin nggak masuk di akal sebenarnya harga-harga bahan pokok ini. Apalagi Kak Laras pakai pilet ya Iya, tadi. Kalau pilet untuk paha. dimsum paha ya. Kalau dada memang kayaknya Keras. kurang ya, keras gitu kan. Teman-teman yang jual dimsum pasti tahu. Iya, terus Karena, barang-barang lain juga banyak kan harga emang. telur masih di kisaran 26-28 hari ini tuh. Jadi kayak itu mengurangi pendapatan pastinya Iya. jadinya Kak Laras. Mengurangi. Mengurangi dong pasti ya, karena memang harganya semakin aduh gitu kan. Karena kayak bingungnya kayak udah mau naik nanti takut sepi, mau dikecilin nanti orang juga kayak mikir ya nggak mau datang nggak lagi mau datang lagi karena dikit. sugesnya pasti ini berbeda padahal ya. sama Oke. aja sebenarnya. Berarti sebegitu pentingnya menjaga produk ya Kak ya. Soal kan kalau kita makanan tuh kan Kak yang dicari produknya kan, Benar-benar. mau
gimana pun harganya sebenarnya kalau produknya enak tetap dicari. Bener, walaupun tempatnya estetik, kalau bahan makanan yang gak enak tetap ramenya di awal-awal doang. Foto-foto setelah itu dilupakan gitu. Oke. Nah, berarti kan Kak, harga bahan pokok juga menentukan. Kalau dari tingkat kesulitan mendapatkan barang-barang ini, ada nggak sih Kak Laras? Kayak ayam, paha pilet pasti ada terus ya. Kayak yang lain-lain deh, kayak pendampingnya tuh kayak harga plastik juga naik gitu kan kemarin. Apa ya? Yang susah-susah di usaha ini ada nggak sih suka dukanya gitu, selain di bahan pokok mungkin, atau mungkin berjibaku dengan lapangan parkir di dekat PS? Oh enggak, kalau lapangan parkir aman. Aman ya. Aman. Oke. Ini sih paling kalau di Palembang tuh jarang ada jual kayak supplier yang dari awal jual foil kayak gitu Kak. Jadi kebanyakan harus order dari luar. Kalau di sini ya mungkin harganya lebih mahal ya. Iya betul. Jadi Jadinya kayak berubah lagi dong harganya. Jadi kayak aduh mepet banget gitu kalau belinya di sini. Terus kalau yang lain nggak ada sih paling. Itulah ya, ada galau di Palembang ini ya. Untungnya Kak Laras juga kayaknya ayam, telur tadi, terigu, tapioka ada di Palembang. Masih bisa lah kita handle walaupun harganya agak mahal ya. Iya, paling kayak kalau nanya ini ke supplier, ini naik ya, aduh naik ya. Ya ampun gitu kan, tiba-tiba banget naiknya. Nah Kak Laras, kita ini kan biasanya kayak Kak Laras kan dimsum yang bisa dikata bukan kaki lima lagi gitu kan, sudah punya tempat, sudah punya bisa dine in juga, teman-teman datang ada bakmi, ada segala macam. Sering ngadain promo-promo nggak sih Kak kalau di Laraka? Promonya mungkin masih hidden ya. Masih hidden, kita tuh belum promo yang gede-gedean gitu Kak. Tapi kadang ada kok beberapa promo. Rencana juga mau ada yang kayak loyalty. Rencana ada loyalty. Jadi yang kalau misalnya dia setiap pembelian berapa ribu nanti ada dapat cap. Jadi setelahnya dikumpulin dapat dimsum. Iya loh, apalagi ini nama Agus nih, Agus. Nah Agus. iya, rencana juga ini kan bulan Agustus ya. Yang namanya Agus atau enggak yang ulang tahunnya bulan Agustus, promo potongan berapa persen gitu. Betul. Berarti untuk promo-promo kecil-kecil seperti itu sudah ada kan ya sebenarnya. Oke. Nah, Kak Laras sendiri usaha ini sudah dikata hampir setahun belum sih? 1 tahun lebih setengah Kak. 1 tahun Februari 2025. Ada rencana mau tambah menu dan buka cabang nggak sih Kak Laras? Ada. Pengen nambah menu pertama ya. Pengen nambah menu yang kayak mungkin kemarin kepikiran kayak rice bowl atau enggak cordon bleu kayak gitu. Karena kan ayam semua kan. Jadi kayak mungkin orang bakmi bosen, jadinya mau yang lain, mau kemarin udah trial error juga, udah R&D kan. Jadi dia mac and cheese, terus ada cordon bleu juga, sausnya pakai saus keju, kalau nggak saus ini. Itu udah trial. Oke, berarti itu sebentar lagi akan muncul di Laraka Dimsum ya. Mungkin teman-teman kan bener sih, kan bosen nemenin pacarnya BM dimsum, tapi yang cowok kan harus makan nasi. Iya. Bener. Jadi itu nanti akan ada. Insya Allah. Oke. Nanti kayaknya Cek Wita juga bakal main deh sekitaran mall besar soalnya gitu kan. Jadi kayak sekalian ke mall cari jajanan yang cozy, bisa nongkrong juga di sana Kak ya. Betul. Nah, kalau untuk cabang Kak Laras, mau gak sih buka cabang? Pasti mau lah ya. Karena kan anak muda nih menggebu-gebu gitu. Untuk cabang mungkin ada gambaran gak sih Kak Laras? Kalau cabang rencananya tuh pengennya tuh awal tahun Kak. Jadi difokusin dulu, dicari apa namanya bener-bener bener-bener diperhitungin bener-bener lah. Rencana kemarin cabangnya mau di luar kota malah. Aduh, sekalian jalan-jalan dong. Karena ada keluarga kan di sana. Terus pengennya karena di daerah situ menurut aku kurang semua makanannya. Di mana tuh? Bisa dong, di mana tuh? Di Maraenim. Oh iya betul. Betul. Aku ini ya betul, karena memang Maraenim tuh banyak yang jajan ke Prabu Muli atau enggak mereka ke Lahat. Antara itu mereka tengah-tengah kan. Iya betul. Terus kalau mau ke Prabu lumayan jauh, ke Lahat ya deket. Tapi Lahat juga gak terlalu banyak. Oke, jadi di Maraenim. Pengennya di situ. Jadi makanya kayak mau ngitung dulu, nyari ruko kan, nyari ruko yang bisa naruh freezer segala macam. Jadi kan stoknya tetap dikirim dari sini, dibuat dari sini biar
Di sana tinggal jual ya. Di sana tinggal jual, jadi nge-training pegawai juga lebih enak kan. Betul. Berarti di Muara Enim ya, mudah-mudahan bisa tercapai buat warga Muara Enim tuh. Jadi nggak just tip lagi. Iya, kita sering loh di just tip. Iya kan, karena dikit-dikit just tip ke Muara Enim tuh. Gantinya ada Laraka Dimsum di Muara Enim. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Untuk menu barunya juga semoga lancar gitu kan. Nah, Kak Laras, mungkin teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang nih yang lagi dengerin kita hari ini, entah itu di mobil, entah itu di rumah lagi santai-santai, atau mungkin dari tempatnya main, kalau mau ke Laraka Dimsum ini di mana sih Kak alamatnya, atau bisa pesan online, pesannya kemana? Oh, boleh banget. Jadi alamat kita itu di Jalan Lembing. Kalau nggak tahu, ini deh, pintu sebelah Osom PS PS Mall, ada pintu Osom kan di samping. Nah, itu seluruh dari situ. Gampangnya lagi depan RSI Mama. Nah, jadi kalau cari di Google, cari RSI Mama nyobain dak sih? Iya. Langsung noleh ke depannya, itulah Laraka. Oke, nah itu kan offline store ya Kak, Iya. ya, bisa datang langsung. Kalau untuk online-nya di mana Kak? Ada di Shopee, terus di GoFood, di GrabFood ada. Kalau mau pesan lewat WA juga nggak apa-apa, nanti tinggal pesen gosen aja. Biasanya kebanyakan gitu. Iya betul, memangkas biaya Biaya lain-lain ya. lainnya. Oke, berarti harganya tadi mulai dari 16.000, paling mahal di harga berapa Kak? Di harga 100.000 itu yang dimsum birthday. Oh oke, yang Jadi, sudah ada tulisannya. sama lilin segala macam itu. Oke, berarti teman-teman dari harga 16.000 sampai harga 100.000 itu udah dapet dimsum birthday dan juga bisa nongkrong manja di Laraka Iya. Dimsum ya gitu. Stafnya juga ramah-ramah kayak kata Kak Laras tadi, udah di training sama Kak Laras ya di situ ada. Kalau dia nggak ramah bilang ya. Oke, langsung ya videoin kirim ke owner langsung. Kak, pegawainya kok ini banget, Iya diem loh. banget gitu. Oke, berarti emang di sana ya Kak untuk offline store Iya. dan juga online-nya juga titik penjemputannya di Di Laraka situ. Dimsum. Nah, terakhir Kak Laras sebelum kita tutup obrolan kita di teras UMKM pada siang hari ini. Harapan Kak Laras untuk Laraka Dimsum ke depannya seperti apa? Harapannya kalau bisa lebih besar lagi ya Kak. Bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja, terus bisa banyak cabang, yang pusatnya juga rame, yang cabang juga rame kalau bisa. Amin. Terus bukan cuma banyak tapi bisa bertahan. Iya betul. Karena Bertahan. kalau rame doang, kalau nggak bertahan sama aja dong. Dan selalu jadi makanan yang dicari-cari orang. Banyak RO ya. Banyak dong, nggak apa-apa, banyak. Itu mah namanya kita berharap manifestingnya baik-baik. Terus mudah-mudahan apa yang baik-baik tuh balik lagi Balik ke ke kita kita. gitu. Berarti memang bener-bener untuk buka cabang di Muara Enim ya Kak ya. Pengen ya. Palembang mau nggak sih gitu kan? Palembang ada tapi kayaknya yang kecil gitu Kak. Iya, kayak Yang cabang kecil ya. kecil. Jadi yang kayak cuman ngambil Grab doang kayak gitu. Arah KM dong, nggak ada dimsum gitu. KM mana Kak? Kami agak KM agak ujung gitu ya. Oke, siapa tahu kan Iya. direalisasi sama Kak Laras yang kedai kecil kayak cuman untuk Tenan gitu, tenan gitu doang, ambil terus Gojek juga bisa. Karena jujur di area KM itu sedikit sekali dimsum Kak, cuma ada satu dimsum gitu kan. Jadi kayaknya kita bisa beli Laraka nggak jauh-jauh gitu, siapa tahu ya. Nanti kita cek dulu ya. Kita cek dulu pasarnya di daerah sana gitu kan. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Kak Laras bisa tercapai dan juga sukses ya untuk Laraka Dimsum serta ditunggu menu-menu barunya. Amin. Seperti rice bowl tadi, jadi Iya. yang cowok-cowok ada bingung lagi cek itu nganter ceweknya makan dimsum ya. Oke. Nah, download pendengar Pro 4 dari Palembang. Usai sudah teras UMKM hari ini sama Kak Larasya dari Laraka Dimsum dengan tema inovasi kuliner ngebangun brand dimsum bakar yang dicintai konsumen. Terbukti bertahan 1,5 tahun dimsum bakar ya kan, dan macam-macam dimsum lainnya. Kak Laras terima kasih ya Iya, sudah hadir sama-sama, di studio Kak. Pro 4. Sudah ngobrol bagi-bagi cerita perjalanan Kak Laras buka Laraka Dimsum. Untuk teman-teman jangan lupa untuk cobain Laraka Dimsum tadi, titik mapsnya di depan RSIA Mama, dan bisa dipesan juga melalui online
di Shopee tadi ada, Grab dan Gojek juga ada semua. Atau bisa komen di Instagramnya sama Laraka Dimsum ya, Iya. @larakadimsum. Ada nomor kontak di sana, langsung DM dan juga pesan sekarang juga untuk siang hari ini gitu kan, untuk ngobrol-ngobrol santai-santai jam makan siang nyemil gitu. Oke, untuk kami yang ketinggalan obrolan ini boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang karena akan ada di sana. Untuk yang mau order silakan langsung follow Instagram @larakadimsum. Cik Mita pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Hey ya people, DJ Kinoy Thorsten, Arsinta, Nesto, representa one of the famous song in South Sumatra. Yes, man. Dan perahu bidar di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang. Belaga rupa penyayang dan baik hati, kakak ganteng besar tinggi bujang berdengkang. Lika-liku banyu batang hari 9 mengalir bermerah ke sungai Musi juga. Elok laku ngaisi rupa cinta menawan, buat adek siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melasung di musik kesusah, nak kepusri laju kesasar kekali doni. Badan saraf fikiran desah, hati terguncang, ngarep ke kakak kalau begala jadi laki. Ayah saman, pecahnya mudah tapi saronian. Ayah saman, nyari laki yang benar-benar stoloan. Ayah saman, pecahnya mudah tapi saronian. Ayah saman, nyari laki yang benar-benar stoloan. Yes. Let's go, let's roll, let's move. Semua maju dong, jangan disudut. Jangan bingung, jangan terkejut. Ini ya Saman, coba kau sambut. Resah boleh, belum dapat doi. Tetap usaha, cari yang sehati. Fokus karir, menapak lebih tinggi. Dia pasti pada ngantri. Lambat laun, bumi berputar sesuai alur. Jalani rentan hidup, tetap di jalur. Kerikil tajam halangi, jangan kau mundur. Ingat kapasitas, tetap terukur. Lean back, take a little break. I'm a young gun with 1,000 tricks. Call me Romeo with 1,000 score. Never going back cause way too far. Let's go, Palembang, bring it on. Belum dan perahu bidar di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang. Belaga rupa penyayang dan baik hati, kakak ganteng besar tinggi bujang berdengkang. Lika-liku banyu batang hari 9 mengalir bermerah ke sungai Musi juga. Elok laku ngaisi rupa cinta menawan, buat adek siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melasung di musik kesusah, nak kepusri laju kesasar kekali doni. Badan saraf fikiran desah, hati terguncang, ngarep ke kakak kalau begala jadi laki. Yes. Saman, DJ Kinoy Thorsten, tapi Arsinta, saronian. Nesto. Saman, Okay, nyari laki we burning up now. benar stoloan. Yeah. Pecahnya mudah tapi saronian. Yeah. Are you Saman, ready for more? nyari laki Let's yang go. benar-benar